Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti, NIM 856621764. Pertama, saya akan melakukan percobaan jenis-jenis gelombang. Tujuannya adalah mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal, alat yang diperlukan, dan bahan. Yang pertama, selingki. Kedua, kabel listrik. Ketiga, benang kasur. Dan yang keempat, karet gelang. Selingki direntangkan di atas lantai yang licin. Salah satu ujungnya dipegang sendiri dan ujung lain dipegang teman. Lalu selingki diusik ujungnya dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri lalu ke kanan sehingga terjadi rambatan pada selingki yang membentuk gelombang. Percobaan dilakukan beberapa kali sampai dapat diamati dan dilihat arah usikan dan rampat gelombangnya. Ternyata arah usikan tegak lurus dengan arah rampatnya. Hal demikian disebut gelombang transversal. Percobaan kedua diberi karet gelang di tengah-tengah selingki, lalu ujung selingki yang dipegang diusik secara berulang-ulang. Ternyata karet gelang tersebut ikut berpindah bersama gelombang, dan juga karet gelang berpindah karena adanya energi yang merambat melalui selingki. Energi ini berasal dari usikan selingki. Percobaan ketiga, selingki diganti dengan kabel listrik. Langkahnya sama, yaitu diberi usikan di ujung kabel, sedangkan ujung yang lain dipegang salah seorang teman. Ternyata hasilnya berbeda dengan selingki. Bedanya adalah pada kabel listrik tidak muncul gelombang. Pada saat diberi karet gelang di bagian tengah kabel, ternyata karet gelang tidak berubah atau berpindah. Berarti tidak ada energi pada kabel listrik tersebut. Bahan kali ini selingki direntangkan di atas lantai. Salah satu ujungnya dipegang teman, lalu ujung selingki diusik atau digerakkan berulang-ulang dengan cepat ke belakang dan ke depan. Pada percobaan ini diamati arah usik dan rampatnya. Ternyata arah usik searah dengan arah rampatnya, maka gelombang ini dinamakan gelombang longitudinal. Lalu kita melakukan percobaan kedua, percobaan sifat pemantulan gelombang. Tujuannya mengamati sifat pemantulan gelombang, alat dan bahan. Yang pertama selingki, yang kedua benang kasur, yang ketiga kerikil. Percobaan di bak air. Bak air diisi air hampir penuh, lalu dijatuhkan kerikil pada permukaan air. Ternyata terjadi gelombang di permukaan yang bentuknya searah dengan arah rampatnya. Jika diperhatikan gelombang yang mengenai sisi bak air, maka dipantulkan ke arah datangnya gelombang. Selanjutnya percobaan pada selingki. Selingki direntangkan sejauh 1,5 meter, salah satu ujungnya diikatkan pada tiang, dijaga tetap dan tidak bergeser. Ujung yang lain dipegang, lalu digetarkan satu kali sehingga membentuk gelombang. Diamati perambatan setengah gelombang sampai gelombang tersebut menghilang. Jika belum diamati, getarkan lagi ujung selingki. Ternyata yang terjadi adalah gelombang tersebut dipantulkan kembali dan fase gelombang pantul sama dengan gelombang asalnya. Lalu percobaan dengan selingki yang terikat-ikat dengan benang yang panjangnya 1,5 meter. Ikatkan ujung benang yang jauhnya 1,5 meter dari ujung selingki ke tiang. Ternyata ujung selingki dapat bergerak bebas, oleh karena itu disebut selingki ujung besar. Dari hasil pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Percobaan jenis-jenis gelombang. Yang pertama, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rampatnya. Yang kedua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rampatnya. Yang ketiga, perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada arah rampatnya, yaitu transversal tegak lurus sedangkan longitudinal searah rampatnya. Yang kedua, percobaan sifat pemantulan gelombang. Yang kesatu, salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan. Lalu fase gelombang pantul dengan gelombang asal adalah sama.